Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah, kalian itu akan diazab, kemudian akan dibenci oleh Tuhan karena kalian memperlakukan satu tindakan kepada Tuhan dengan tidak benar, dengan menjadikan utusannya sebagai Tuhan. Maka utusan ini pun akan marah karena dia dianggap sebagai Tuhan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Gantian dong dari tadi kamu terus yang ngomong. Saya yang ditanya, Cak Ayu, saya yang ditanya, bukan ente yang ditanya. Terus dari tadi. Yang saya hujat yang mana? 4.000 orang yang di sini. Yang saya hujat itu yang mana? Saya mau kasih tahu sama kamu ini. Ini kamu yang saya hujat yang mana? Dengar dulu cuma. Nggak bisa didengar kau nggak bisa. Kamu siapa? Kamu siapa yang mau didengar? Kamu cuma tamu. Kenapa bang? Apa ya? Saya menghujatnya di mana? Panas ya, panas. Panas ya, karena menyembah orang terkutuk di atas tiang salib. Hanya Kristen yang menyembah orang terkutuk. Kalau sembahanmu saja terkutuk, bagaimana kamu? Dia kakeknya terkutuk itu. Sembahanmu aja terkutuk, bagaimana kamu, coy? Jangan kesurupan lah. Santai. Kalau bilang menghujat, mana bukti kayak mana hujatannya gitu loh. Kalau ngomong tuh dipikir dulu. Lama-lama saya banting dikunci dongkrak. Lanjut Bang Juma, lanjut. Iya. Seperti itu bang. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu akan dimintai pertanggungjawaban. Juma, dengar dulu. Oh, celeng nih orang, nggak bisa dibilangin. Ngamuk dia. Halo, Juma. Iya. Alkitab kami aja yang kamu bahas. Al-Quran kamu dulu, coba. Lah saya tadi ditanya Al-Quran, saya jawab Al-Quran. Kupingmu sudah tertutup juga rupanya. Hah? Halo. Berikan dulu apa sih yang ada berkata apa sih di Al-Quran kamu itu? Al-Quran kami aja yang kamu bahas. Loh, tadi saya bahas Al-Quran, Cak Ayu. Saya ditanya tentang Al-Quran malah oleh saudara Kristen kita. Dengar ya, dengar. Ngapain dengerin kayak lu? Apa itu yang kami mau dengar dari kamu? Apa ada yang benar dari kamu yang bisa kami dengarkan? Apa itu? Apa yang bisa kami dengarkan? Lagi mabuk minyak rem ini anaknya nih. Sedangkan di dalam Matius 7. Halo, jangan di-mute lah, jangan di-mute. Iya, silakan. Jangan di-mute lah. Kalian itu cuma orang-orang yang sakit hati. Kalian itu orang-orang yang sakit hati itu yang memerangi 300 tahun lebih tapi nggak bisa mayoritas. Zuma. Yang sakit hati itu yang memerangi dengan cara membunuh, mengadu domba tapi nggak bisa mayoritas, itu yang sakit hati. Yang sakit hati itu yang dimusuhi oleh Yesus. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan mereka berupa Yesus menjadi musuh bagi kafir Kristen. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan Yesus mengingkari pemujaan yang Kristen lakukan kepadanya. Kok di mute sih? Apa buktinya dalam Bible? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 27. Kebenaran Al-Quran ini tak bisa diragukan, Bung. Kata Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada saat manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus menjadi musuh bagi Kristen. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan Yesus mengingkari pemujaan yang Kristen lakukan kepada dirinya.
Apa buktinya? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Al-Quran tidak pernah salah, coy. Pengedukasian nggak seperti itu. Pengedukasian Al-Quran itu tidak pernah keliru, coy. Zuma itu pengedukasian nggak seperti itu. Ini kita 4.000 orang. Pengedukasian yang benar itu minta perpuluhan gitu. Bukan. Gini. Setiap bulan. 25%. Jadi edukasi yang benar itu mematikan akal manusia gitu. Habis itu didoktrin dan didogma dengan ajaran paganisme, nyembah anak manusia gitu. Menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib, diajarkan kepada orang-orang, itu yang Anda maksud edukasi yang benar. Mematikan akal orang agar orang-orang ini bayar perpuluhan, sudah gitu diajarin mereka menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib. Itu edukasi yang benar. Edukasi yang benar itu gitu. Masuk di hari Minggu, sandai hari dewa matahari, otak dipisahkan dari orangnya, lalu didoktrin untuk menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib. Itu yang kamu maksud edukasi yang benar. Zuma, dengar dulu. Iya, silakan. Biar diskusi itu enak, bicara dua arah. Ya, iya, silakan. Emang kamu pikir tadi 5 arah? Tadi cuma 2 kok. Jangan cuma mengumpulkan koin dan congor itu besar, itu. Oh, kamu sakit hati ya? Bukan sakit hati. Dengar. Kamu sakit. Turunin nggak ada gunanya orang. Nah sekarang kau ngomong di bawah sendiri ya, ngomong di bawah sendiri, gadein suaramu. Tapi naik di atas pohon. Nah, silakan. Jangan di sini. Sakit hati kan? Mampus. Jangan di sini ya, naik pohon lu teriak-teriak. Jangan di sini. Mampus. Saya khawatir nanti saudaramu ada di atas pohon itu, nungguin kamu. Oke? Mampus. Ya, udah naik. Katanya slow, tapi dia yang ngegas. Memang kalau Bang Juma lagi ngomong banyak sakit hati. Udah Bang Juma. Iya, silakan Bang, silakan. Lanjut materi kita, silakan. Udah cukup tadi Bang Juma. Iya, dah. Ada lagi? Saudara saya ya kadang-kadang emang saya itu juga pusing, kadang emang ada yang gitu loh. Iya. Mau tanya lagi boleh Bang Juma? Boleh, silakan. Saya kan iseng-iseng ya baca-baca Al-Quran ya, nggak boleh kan Bang Juma? Boleh. Iya. Al-Quran Nur Karim ya Bang Juma? Benar sekali. Iya. Saya itu kan biasa orang-orang saudara-saudara kita lah, kami lah. Ya kan Bang Juma? Iya. Biasanya itu kan sukanya melihatnya Anisa berapa ini? 171 ya Bang Juma? Yang Iya. kalimat tuhu sama apa yang satunya lagi itu? Ruhullah itu ya. Iya. Tapi yang ayat selanjutnya itu kok malah bikin saya yang bikin pertanyaan Bang Juma. Coba jelaskan Bang Juma. Yang ayat 172. Iya, An-Nisa ya. Bang Juma. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam dan ditiupkan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhenti dari ucapan itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Subhanahu anna yakuna lahu walada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi ini adalah peringatan kepada ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada di antara orang-orang kitab. Lalu dikatakan kemudian di data ayat selanjutnya bahwasanya
layas tankifal masihu ayyakuna abdal lillah walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayah suruhum ilaihi jami'an. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba. Al-Masih di sini menjadi hamba, Allah di sini menjadi sembahan. Itu kita dudukkan dulu. Kita dudukkan dulu bahwa Al-Masih di situ adalah kemudian menjadi hamba. Jadi Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembah siapa? Siapa tadi yang disembah? Allah. Allah. Jadi kita dudukkan dulu. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Yang disembah Allah, yang hamba adalah Al-Masih. Begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah tidak enggan menyembah Allah. Dan barang siapa enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya kepadanya. Jangankan kita manusia biasa nih, yang tidak terkenal, yang tidak wajihan fid dunia, yang tidak terhormat di dunia, Isa alaihi salam pun tidak enggan menyembah kepada Allah, apalagi kita yang manusia biasa. Nabi Isa mengatakan, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Nabi Isa yang mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku ini hamba Allah. Inni abdullah, aku ini hamba Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 4, Yesus dikatakan hamba yang suci. Kisah Para Rasul 3, 2, nomor 36 pun demikian. Beliau adalah hamba Tuhan. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang dekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya, di sini adalah yang disembah. Siapa yang disembah? Allah. Makanya dikatakan, ani abdullah. Nabi Isa ditanya, apakah engkau mengajarkan menyembah dirimu selain daripada aku dan juga ibumu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan, maqultu lahum, apa yang aku katakan kepada mereka. Titik 2, ani abudullah, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka Nabi Isa tidak enggan menyembah Allah, apatah lagi kita. Kenapa justru ente pada menyembah Isa alaihi salam, yang sejatinya yang anda sembah adalah penggantinya, yaitu manusia terkutuk Yudas Iskariot. Kenapa? Ini Al-Quran sudah menjelaskan itu. Nabi Isa orang yang diberi kedudukan wajihan fid dunya, tidak enggan menyembah Allah. Wa ammal ladina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih wa ammal ladina istankafu wastakbaru fayu'azzibuhum azaban alima ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka. Allah menambah sebagian dari karunia-Nya kepadanya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, apa kata Allah? Maka Allah akan mengasap mereka dengan asap yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain daripada Allah. Anta qulta linnas tahizuni, apakah engkau yang mengajarkan? La, Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Makanya ketika dikatakan oleh Allah, wala yajiduna lahum min dunillah waliyyan wala nasira, mereka tidak mendapatkan perlindungan dan penolong selain daripada Allah. Tidak.
Apakah Yesus bisa menolong kalian? Tidak. Apa buktinya? Kamu semua pembuat kejahatan. Betapa sedihnya coba. Betapa hancurnya hati ini. Menghabiskan waktu siang dan malam mengajarkan anak-anak keturunan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Siang malam berdoa, siang malam merasa benar, siang malam merasa kemudian menjadi anak-anak Tuhan. Tapi ternyata betapa sedihnya di hari penentuan antara surga dan neraka justru diusir oleh dia yang Anda sembah. Apa kata Al-Quran? Mereka akan menjadi musuh. Wa isa husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan nanti di hari kiamat, sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh bagi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada yang teriak kemudian dari pinggir belakang dengan wajah yang gelap, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, dan banyak mengusir setan pakai namamu juga? Apa kata sembahan mereka kemudian? Aku tidak mengenal engkau. Engkau semua pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sementara kami yang beriman kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, fa'ammal ladina amanu wa amilus salihat wa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih wa ammal ladina istanqafu wa istakbaru wa yu'azzibuhum azaban alima. Dua mata rantai yang berbeda. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyombongkan diri kepadanya malah, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi Bung, kalau Anda membawa Al-Quranul Karim bahwa Nabi Isa itu tidak enggan untuk disembah, untuk menyembah kepada Allah, lalu Anda mau kemana? Sedangkan dalam kitab saudara sendiri, Yesus mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Janganlah lari ke Al-Quran, mencari jalan untuk menjadikan Isa Tuhan. Karena di dalam Al-Quran, Inni Abdullah, aku ini hamba Allah, Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku diberi kitab dan aku diberi nikmat kenabian. Rasulullah, inni Rasulullah ila Bani Israel. Aku hanya rasul untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Mana pengakuan Yesus? Aku diutus untuk orang Roma, untuk orang Belanda, untuk orang Indonesia. Tak ada. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk orang Indonesia, untuk seluruh umat manusia ada. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk semesta alam, rahmatan lil alamin. Tapi kalau untuk Yesus, mana ucapan beliau? Aku diutus untuk orang Roma, Yunani, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Tidak ada. Tak ada ucapan Yesus seperti itu. Maka ketika patokannya kemudian yang dibangga-banggakan orang Kristen, dosa-dosa kami telah ditebus Yesus. Mana pembuktiannya? Galatia 3 nomor 13 kata mereka. Apa bunyinya di sana? Dikatakanlah oleh saudara-saudara kita Kristen, di sana tertulis dengan indah bahwa Kristus telah terkutuk. Kristus telah mati dengan cara terkutuk oleh kita, karena dia mati untuk menebus hukum Taurat. Begitu ditanya, hukum Taurat ini untuk siapa? Untuk Bani Israel. Lah, Yesus katanya mati untuk menebus kutuk Taurat. Berarti kutuk Taurat ini berlaku untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kalau orang di luar Bani Israel tidak menjalankan hukum Taurat, apakah mereka berdosa? Tidak. Loh,
Berarti kutuk Taurat itu berlaku untuk siapa? Untuk Bani Israel. Lalu untuk siapa Yesus mati? Untuk kita. Kok bisa? Kematian Yesus menurut Galatia 3 nomor 13 adalah untuk menebus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus mati karena kutuk Taurat adalah mati untuk Bani Israel. Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktikkan hukum Taurat dengan perbuatan. Siapa yang terkutuk karena tidak melakukan Taurat dengan perbuatan? Orang Yahudi. Kalau orang di luar Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, terkutuk enggak? Enggak. Kenapa bisa? Karena hukum itu hanya untuk Bani Israel. Mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang Tuhan berikan kepada Musa hanya berlaku kepada Bani Yakub. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada Bani Yakub dan Bani Israel dan Bani Yehuda. Mazmur 147, hukum-hukumku hanya berlaku kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku hanya untuk Bani Israel. Aku tidak berikan kepada bangsa lain. Sehingga apabila ada orang Bani Israel yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Supaya dia tidak terkutuk, maka datanglah Yesus mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib untuk membebaskan Bani Israel dari hukum Taurat, bukan membebaskan orang Kristen dari kutuk hukum Taurat. Jadi kematian Yesus, kalaupun dia mati untuk hukum Taurat, maka dia mati untuk Bani Israel. Tapi ada polanya Bang Usman. Memang ada. Di mana pola itu terjadi? Di Yohanes 11 diterangkan di sana. Ketika kemudian mereka orang-orang Yahudi, mahkamah agama bersekongkol untuk membunuh Yesus, apa kata mereka? Di dalam Yohanes 11 nomor 50, dan kamu tidak insaf, kata imam besar mahkamah agama pada saat itu, imam besar Kayafas pada saat itu. Kamu tidak insaf, dan bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, agar bangsa kita ini tidak binasa. Jadi kematian Yesus untuk bangsa kita. Kita ini siapa? Kita Bani Israel. Berarti kematian Yesus hanya untuk Bani Israel. Maka dikatakan dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kesepakatan membunuh Yesus ini agar orang-orang Israel terbebas dari perampasan kekaisaran Roma. Di mana tertulis? Di dalam Yohanes 11 nomor 48. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan mengambil serta merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka Kayafas bernubuat. Maka hal itu kemudian meresahkan imam kepala mahkamah agama. Maka Kayafas tahun itu juga bernubuat. Apa nubuat Kayafas kemudian? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas imam besar pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Kesepakatan imam kepala, kesepakatan mahkamah agama, dilengkapi oleh orang-orang Farisi, dihadiri oleh ahli kitab, dikerumuni oleh orang Yahudi. Mahkamah muktamar besar yang mereka lakukan untuk menghilangkan Yesus di tengah-tengah mereka, disepakati agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Maka mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Tidak ada pembunuhan Yesus untuk menebus dosa lah, untuk kutuk hukum Taurat lah, untuk menebus mereka dari dosa warisan lah. Tak ada. Kesepakatan muktamar besar yang dihadiri imam kepala, pemimpin agama, bahkan mahkamah agama, pemutus kebijakan di antara orang Yahudi, antara bersalah ataupun tidak, menentukan sikap dengan mengatakan Yesus harus mati demi keselamatan bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh bangsa Romawi sang penjajah. Itulah alasan kenapa kemudian Yesus ingin dibunuh. Lalu mereka membuat makar. Apa makarnya? Baca Matius 26 nomor 4.
mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Baca kemudian Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu karena ketakutannya terhadap tentara Romawi, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Baca kemudian Matius 27 nomor 18. Pilatus mengatakan bahwa orang Yahudi, mahkamah agama, imam kepala dan juga orang Farisi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, bukan karena dosa waris, bukan karena hukum Taurat. Pengajaran mati nebus dosa, pengajaran karena hukum Taurat itu muncul hadiah dari pembinasa keji Paulus untuk orang Roma, untuk orang-orang yang tidak bersunat, termasuk orang Indonesia yang mengikuti ajaran Paulus itu sendiri. Saya rasa demikian, saudaraku, ya, bahwasanya ketika Anda bertanya tentang Al-Quran, bahwa Nabi Isa tidak enggan menyembah Allah, itu betul. Kalau Nabi Isa aja tidak enggan menyembah Allah, kenapa kalian yang Kristen malah enggan? Bukan enggan menyembah Allah, Bang Juma, itu konteksnya. Kenapa? Konteksnya itu bukan enggan menyembah Allah. Lalu? Kita baca pelan-pelan, Bang Juma. Silakan. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu kan emang kodrat manusia kan, Bang Juma. Sebagai manusia kita kan emang menjadi hamba Tuhan kan. Betul. Menjadi pengabdi Tuhan kan. Benar kan? Yes. Nah, kenapa? Ini kan kenapa kan? Al-Masih sama sekali tidak enggan. Berarti Al-Masih ini apa? Sebelum menjadi manusia ini, enggak, turun salah. ke dunia ini, datang ke dunia ini, dia sebagai apa kan? Kenapa salah. Dia tidak enggan? Cara Anda mentafsirkan terjemahan Al-Quran itu keliru. Di sini gimana, Bang Juma? Ayat sebelumnya kan sudah jelas. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali hal yang benar. Sungguh Al-Masih yang kau sembah itu hanya utusan Allah, bukan Allah. Itu maksudnya. Jawabul jawab, dijawab oleh ayat selanjutnya. Yang kau sembah itu dikarenakan kau melampaui batas dalam agamamu sehingga kau menyembah Isa. Sebenarnya Isa itu sendiri tidak enggan menyembahku. Itu maksudnya. Jangan Anda mengatakan siapa dia ini, kok dia tidak enggan. Bukan. Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, muncul perpanjangan tangan iblis mengajarkan manusia menyembah Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan, ya ahlal kitab, kenapa engkau melampaui batas? La taghlu fi dinikum, janganlah engkau melampaui batas. Lebih kali kalian, wala taqulu 'ala Allah illal haqq, jangan pernah kau mengatakan sesuatu yang tidak hak, yang tidak benar tentang Allah. Jangan. Kau mengatakan Allah menjelma jadi bayi, kau mengatakan Allah datang inkarnasi menjadi daging, kau mengatakan karena kasih Tuhan akan dunia ini Tuhan datang dalam rupa manusia untuk mati nebus dosa. Jangan lebay dalam agamamu. Wahai ahli kitab, jangan kau lebay. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasuli. Jangan kau berlebihan, kata Allah. Berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada kerasulan beliau sebagaimana beriman kepada rasul-rasulnya. Dan jangan kau mengatakan Tuhan itu tiga. Berhenti, kata Allah. Berhenti dari ucapan itu. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasuli wa la taqulu thalasa. Jangan kau berkata tiga, bahwa Tuhan itu tiga. Berhenti. Intahu khairal lakum, itu lebih baik bagimu kalau kau berhenti. Innamallahu ilahu wahida, sesungguhnya Allah itu tiada Tuhan selain dirinya. Subhanahu an yakuna lahu walada, maha suci Allah dari memiliki anak. Jangan kau anggap Isa itu anak sehingga dia juga adalah Allah. Sesungguhnya Isa itu tidak enggan menyembah Allah. Malaikat-malaikat tidak enggan menyembah Allah. Barang siapa yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya nanti di kelak
dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat selanjutnya baca, fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli wa ammal ladzina istakfaru tankafu wastakbaru fa yu'azzibuhum azaban alima. Orang yang tidak menyembah Allah kemudian, sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengasap mereka dengan asap yang pedih. Dijawab di ayat 173. Enggan menyembah siapa? Isa atau Allah? Enggan menyembah Allah. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah, itu dalam tanda kurung, tidak ada dalam teks aslinya, kayaknya nggak ada, Bang Juma. Iya, tapi yang dijelaskan di sini adalah Allah. Coba Anda lihat, fa'ammal ladina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, mengerjakan amalan soleh. Kalau orang mengerjakan amalan soleh itu apa? Ibadah, salat, zakat hanya untuk kepada Allah. Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Jadi orang-orang beriman itu menyembah kepada siapa rupanya? Kepada Isa atau kepada Allah? Kepada Allah. Sehingga memahami Al-Quran harus berdasarkan kaidah yang sebenarnya. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'azzibuhum azaban alima. Jadi bukan menyembah kepada Isa. Siapa pula yang Anda merengek-rengek kemudian untuk mengatakan bahwa menyembah kepada Isa itu ada dalam Al-Quran? Tak ada. Isa mengajarkan ani abudullah rabbi wa rabbakum. Kan ayatnya tadi kita sudah bahas itu. Ketika kemudian Nabi Isa ditanya oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan kemudian mereka menyembah dirimu? Apa kata Nabi Isa? Ma kuntu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Siapa yang disembah di situ? Isa atau Allah? Ayo Bang. Al-Maidah ayat 116 117. Siapa yang disembah di sana? Ketika Nabi Isa berkata, ma kuntu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ani abdullah, sesungguhnya sembahlah Allah. Jadi umat Islam itu nggak bisa kemudian terkecoh dengan pemahaman penafsiran orang-orang pengikut terjemah untuk memahami Quran, karena Al-Quran saling membackup ayat lain dengan ayat yang satu. Jelas itu. In tu'azzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha penyayang, lagi maha bijaksana. Ya, jadi Al-Quran itu mengajarkan umat Islam itu sesempurna ini. Bahwa kita tidak akan gimana? Yang saya tadi ayat berapa yang Bang An-Nisa 172 ya? An-Nisa 172 ya, yang Anda bawa. Yang Al-Masih tidak enggan itu kan? Ya. Itu ada selaras dengan di Perjanjian Baru Filipi 2 ke-6 dan sampai 8 kayaknya Bang Juma. Kenapa dia? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya kan sebagai hamba kan Bang Juma, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Bang Juma. Ya, sekarang begini Bu, ini surat Filipi
ditulis kemudian oleh Yesus itu untuk siapa? Orang Ini bukan Injil, bukan Injil Bang ya. saya tahu itu suratnya Paulus kan. Ya. Nah, surat Paulus berupa Filipi ini itu diperuntukkan untuk siapa? Paulus jelas menulis surat Filipi untuk orang yang ada kemudian di Manuspisifal. Di mana itu? Filippo di Yunani. Jadi surat Filipi ini dari Paulus itu ditulis untuk orang yang tinggal di Filipi, di Munisipal Filippoi di kota Yunani. Itu jelas. Nah, kalau kita urai kemudian, artinya Paulus sedang mengajarkan tentang ajaran pagan. Ini ajaran dewa-dewa. Sama sekali najis tralala trilili diteruskan untuk Al-Quran. Kenapa? Karena di sini berbicara mengenai teos. Yang walaupun dalam rupa teos, dalam rupa dewa, tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dewa tadi telah merendahkan dirinya taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi lagi-lagi Anda ingin mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelma menjadi manusia. Ini pernyataan yang sangat konyol dan memalukan. Allah Subhanahu wa taala jelas bukan makhluk dan dia tidak akan pernah menjadi makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Al-Quran mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah itu maha apa? Maha suci. Yesus begitu dia batuk keluar dahak, begitu dia ngeden keluar Allah maha suci. Tidak bisa dia tersentuh oleh noda, tidak bisa dia tersentuh oleh dimensi makhluk. Tidak bisa. Jadi yang menjadi manusia di Filipi 2 itu dewa, bukan akontas. Akontas dalam bahasa Yunani Tuhan, tapi kalau theos itu dewa. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara dan untuk Kristen juga yang ada di bawah, yang mendengarkan channel ini juga nanti ke depannya, kenapa kitab saudara menggunakan bahasa Yunani? Karena itu dihadiahkan untuk mereka penyembah-penyembah dewa. Penyembah-penyembah dewa yang mendapatkan hadiah surat dari Paulus ini. Makanya Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang dimaksud oleh Paulus? Roma, Yunani, Bani apa? Dinda Vera Estar? Bani berkulub. Bani Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos untuk sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Jadi dewa kalian itu menurut Paulus tidak mempertahankan kedewaannya, kemudian nuzul ke bumi menjadi manusia, menjadi daging. Nah, apakah itu bisa? Jangankan Al-Quran, Tuhannya orang Yahudi apa bisa? Tidak bisa. Makanya orang Kristen menurut Yahudi ini adalah apa? Bidat Abu Dasarah, orang-orang yang dibakar di neraka menurut orang Yahudi. Orang Yahudi itu jijik sama kalian. Kenapa? Karena kalian itu menyembah dewa-dewa. Masakan dewanya nusul menjadi manusia, lalu menjadi bayi, habis itu disuapin, habis itu dinetein, habis itu disunat, habis itu dibunuh, habis itu bangkit jadi Tuhan, jadi teos, jadi dewa. Itu adalah ajaran paganisme yang tidak diajarkan oleh para nabi. Jadi kalau Anda mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam Filipi mengatakan
Jangankanlah tembus ke Al-Quran, tembus ke agama Yahudi aja kagak bisa, apalagi ke Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Wahai Nabi Muhammad, ajarkan kepada kaummu, dialah Allah yang Maha Esa. Esa berarti tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat, tak ada lima, tak ada tujuh. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yesus, Bapakku yang di surga, muliakanlah namamu, berikanlah kami makan hari ini. Yesus selalu berdoa semalam-malaman, kemudian dia berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk meminta. Sedangkan Allah itu jelas diterangkan dalam kitab sucinya umat. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yesus anak manusia, anak Maria. Maria adalah manusia. Yang keluar dari lubang hidung Maria ingus, yang keluar dari telinga adalah tungki, katanya bunda siapa? Blokir permanen. Yang keluar dari mulut adalah daha, yang keluar dari anus adalah yang keluar dari vagina adalah anak manusia. Sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Yesus setara dengan kita. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab saudara 2 Yohanes 3 nomor 1 itu 2 Yohanes 1 ya, 2 Yohanes 3 ya. 2 Yohanes 3 ya. Teman-teman. Atau 1 Yohanes. Yang apa guru? Ingat gak? Bahwa kita akan melihat Yesus sama seperti kita dalam keadaan yang ya. 2 Yohanes 1 nomor 3 ya. Iya, ya, Guru. Salah, keliru. Ah, itulah saya selalu lupa. Ayo teman-teman. Ayat berapa teman-teman? Bantu saya teman-teman. 1 Yohanes 3 nomor 2. 2. Bukan, ya, itu ya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Ya, itu Guru, 1 Yohanes 3 nomor 2. Di situ mantap. dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak dewa, tetapi sebelum nyata apa keadaan kita, belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Sementara Al-Quran mengatakan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Sedangkan 1 Yohanes 3 nomor 2 jelas dikatakan Yesus akan sama seperti dengan manusia. Dan memang sama seperti manusia, dan memang dia manusia. Ibrani 18 nomor 3, Yesus hari ini, Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya tetap sama, yaitu anak manusia. Jadi nggak bisa bang, Allah Subhanahu wa ta'ala itu terlalu suci untuk disama-samakan dengan bayi yang dilantik oleh orang Yahudi menjadi Tuhannya orang Kristen. Demikian. Mantap Gurunda. Aku mau nambahin dikit. Ya, silakan, silakan. Ini lemah. Filipi 2 6-8 itu vital doktrinnya saksi Yehova. Karena di sini membuktikan bahwa Yesus itu dia mengambil bentuk dewa, yang dimana walaupun dia mengambil bentuk dewa, dia tidak pernah kepikiran untuk merampas kesetaraannya dengan Tuhan yang benar. Itu kata saksi Yehova. Kok bisa begitu? Kok ada kata merampas? Ya karena memang aslinya begitu, cuman di LAI dihilangkan. Kita baca ya, kita baca di sini. Nah, di Filipi 2 nomor 6, ini kan favorit yang tadi lu bilang Paulus, yang walaupun dalam rupa dewa
tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, gitu. Nah, ini milik yang harus dipertahankan ini Takia Korintus. Bohong ini. Nggak ada bahasa Yunaninya begini bunyinya, gitu. Nggak percaya? Kita buka ke biblehub.com. Nah, ini, biblehub.com. Filipi itu Inggrisnya Philippians 2 nomor 6. Nah, di sini kita lihat hos en morpeteo. Nah, gitu ya. Morpe itu bentuk, bukan rupa. Kalau rupa prosopon. Nah, itu ilmu tambahan lah buat lemah. Morpeteo hiparkon ouch harpagmon hegesato to einai isateo. Nah, ini harpagmon ini loh. Kenapa nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kenapa ini? Harpagmon artinya apa sih? Harpagmon itu adalah bentuk datif dari harpagmos. Harpagmos itu kata dasarnya. Nah, nih. Harpagmos artinya apa? The act of seizing or the thing seized. Seize ini adalah merampas, merampok atau menyita. The act of seizing. Jadi perbuatan merampok, merampas atau menyita. Tuh, lihat seizing ini harpagmos. Bible Hub, Kristen yang punya. Nah, jadi Kores harusnya apa yang benar dong terjemahannya? Nah, terjemahan yang benar harusnya Filipi 2 itu yang walaupun dalam rupa, bukan rupa ini, yang walaupun dalam bentuk dewa, Kristus tidak pernah ingin merampas untuk setara dengan Tuhan. Dia tidak pernah ingin merampas supaya bisa setara dengan Tuhan. Gitu maksudnya. Makanya LAI menghilangkan kata merampas atau harpagmos dalam Yunani gitu. Supaya nggak kelihatan supaya nggak kelihatan jahat gitu loh. Sebenarnya ini bagus karena ini nanti pembandingnya Yesaya 14:24 di mana iblis itu ingin merampas tahtanya Tuhan. Nah, nanti di pembandingnya Yesus ini gitu. Jadi iblis sama Yesus sama-sama ciptaan Tuhan, tapi yang satu ingin merampas kesetaraan, yang satu tidak ingin merampas kesetaraan. Itu kebenaran yang ada, my bre. Gitu. Nah, itu untuk Filipi 2 nomor 6 gitu. Yang dimana lemah dan bapaknya lemah dan kakeknya lemah itu 3 generasi tertipu oleh terjemahan Bible Indonesia. Satu, sekarang kita ke Al-Quran nih, Al-Quran ya, kita lihat. Kalau misalnya di An-Nisa 72 enggan di situ artinya Yesus sebelumnya bukan manusia, perhatikan yang Allah katakan, perhatikan. Ketika Allah mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, di sini Nabi Ibrahim dikisahkan dalam Al-Ankabut ayat 25 dikatakan begini, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Nah, jadi dalam Islam itu sudah Allah tetapkan ya untuk tidak tertipu. Kalau ada Tuhan pengajarannya hanya kasih saja, itu jatuhnya berhala. Al-Ankabut ayat 25. Makanya susah sekali kecuali lapar dan birahi untuk membuat orang Islam masuk Kristen. Susah sekali. Karena Allah sudah memberikan batas-batas tegas mana yang berhala, mana yang Tuhan yang benar. Kalau berhala hanya menciptakan perasaan kasih. Gitu, itu satu. Sekarang yang kedua nih, firman Allah dalam Al-A'raf ayat 194, sesungguhnya mereka yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Tuh, lagi-lagi di sini kena. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhanan yang bentuknya sama seperti kamu atau saya atau kita, itu berhala. Berhala itu my brain gitu. Kecuali lu mau mengimani Yesus itu gurita atau bentuknya tidak manusia supaya tidak sama seperti kita, baru lu bisa nggak kena dengan surah Al-A'raf ayat 194 gitu. 1, 2, ini yang ketiga. Yang ketiga ini kamu ini menyamakan Isa, Bang. Apa tuh? Berarti kamu menyamakan setara dengan Isa. Kamu ini. Ya iyalah. Nabi Isa ada hidung, gua ada hidung. Nabi Isa makan, gua makan. Nabi Isa nanti kawin, gua udah kawin. Apa bedanya? Kamu udah naik belum? Naik kemana?
Nabi Isa naik kemana? Naik ke langit kedua. Nah, Nabi Isa ini kalah sama orang-orang yang gugur di jalan Allah di surah Ali Imran ayat 169. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka sudah bolak-balik surga. Nabi Isa belum masuk surga, masih di langit kedua dia. Tapi itu ilmu tambahan ya. Poin terakhir yang mau gue kasih tahu buat lo. Surah Al-Maidah ayat 17. Ini mungkin Gurunda udah bawa, cuma aku pengen bawa lagi karena ini yang bikin apa ya? Bikin kawan-kawan Kristen auto mental kalau mau mengais-ngais Tuhan yang lain selain Allah di Al-Qur'an gitu. Al-Maidah ayat 17. Cut. Nah, di sini dikatakan apa? Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad. Nah, ini Al-Maidah 17 di bawah tidur lemah. Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan? Ayo baca. Baca. Lemah, dibuka mute-nya ayo. Ayo kita baca bareng-bareng. Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan? Siapa ini? Tiba-tiba burem, rabun gua. Al-Masih, Al-Masih ya? Bener ya Al-Masih ya? Oh iya Al-Masih ini. Lemah kok sampai malu-malu gitu buka mute. Jadi kita ulang supaya sempurna ya. Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh yang berada di bumi? Ini firman Allah. Selamat datang di kebenaran, jangan lagi menuhankan orang. Gitu sudah. Thank you Gurunda. Lanjut. Silahkan. Ngapain kita sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 1 menit ya, 1 menit. Terima kasih host, terima kasih. Untuk teman-teman Fantastasi. Fiber di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Kaisar Neo Claudius berkalam kaul di pasar live sahabat Bang Zuma. Kencangkan tap-tap layarnya sampai pecah dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal pelesi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberikan dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian, terima gaji, stay tune. Lanjut yang mau naik ya, saudara-saudara Tritung, paganisme penyembah kardus Indomie silakan. Saya boleh izin turun ke bawah nggak apa-apa. Buat teman Oten ya. Terima kasih semuanya, Bang Zuma, Brother Kores, Bang Sadli, Bunda Rahma, Pak Ade Sugi, Ustadz Alif, no handi, no party, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Kaisar Nero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah semakin tercerahkan Pak Lemah. Ganti nama nanti menjadi kuat ya. Ya lumayan, tapi masih agak ada yang kurang gitu Bang. Alhamdulillah. Silakan diungkapkan. Cepetan, apa yang kurangnya? Kalau nggak ada gue masuk lagi nih. Ya, masuk lagi ya Gerunda, Ustaz Alif. Ya, sambil dia mikir kekurangannya apa, mungkin Kores lanjut. Iya, jadi gini, nubuatan. Bang Kores. Ya, aku 2 menit bun. Jadi Setengah menit. ya udah setengah menit nggak apa-apa. Jadi gini, Yesaya 53 yang sering digaung-gaungkan oleh kawan-kawan Kristen sebagai nubuatan Yesus itu menjadi senjata ampuh bagi umat Muslim mendakwahi kebenaran kepada kalian. Ya, Yesaya 53 satu perikop, jangan dipotong-potong. Karena Iya cocok.
Cocok ya? Nah, kita lihat. Yesaya 53 kita lihat di 10 sampai 12. Kita perikop terakhirnya aja. Nah, di sini dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Kalau dia di sini kalian paksakan Yesus, Tuhan di sini siapa? Kalau Tuhan di sini kalian maunya Yesus, dia di sini siapa? Sehingga nanti terbuka logika kalian dan bisa ditutup dengan Yesaya 53:12 gitu. Yang dimana dikatakan di sini adalah, sebab itu aku akan membagi-bagikannya kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Nah, ia di sini siapa? Aku di sini siapa? Sehingga benar-benar dinyatakan dalam Yesaya 53 ada hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Itu lemah. Jadi bukan Tuhan mengutus dirinya menjadi Tuhan ke dunia, tapi Tuhan mengutus utusan Tuhan. Itu yang benar. Yesaya 53, Bre. Silahkan Bunda Rahma. Oke, saya cuma sedikit aja Mbak mengulang tadi. Saudara siapa? Saudara lemah. Lemah apa ya? Ini lemah tadi yang Anda angkat ini kan. Apa aja boleh, Bun. Oke. Matius 20 yang bukan Matius 20 ya, tadi yang diangkat tuh. Semua bangsa-bangsa kan. Dikit, bentar Bang. Bentar. 25, ini. pasal 25:31 Bun. 25:31-32 kan? Itu yang Anda angkat tadi kan. Nah, jadi untuk mempertegas di situ kita ke Matius 19:28. Buka Bang kalau punya Bible situ. Matius 19:28. Izin ya 1 menit lah. Matius 19:28 tuh bunyinya gini. Kan Petrus bertanya nih, muridnya bertanya, apa dia bilang Petrus? Apa yang kami peroleh ketika kami sudah mengikut kamu? Apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Penciptaan kembali ini artinya udah kiamat kan, semua udah mati, kita dibangkitkan semua. Pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Buka Bible Bang ya. Bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, ini muridnya karena dia berbicara dengan Petrus, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi tegas ya, Yesus itu hanya menghakimi ke-12 suku Israel. Umatnya, Yesus kan diutus kepada Bani Israel, jadi terkhusus dia akan menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi di luar itu nggak dianggap. Lanjut, itu aja yang sampaikan, lanjut. Untuk komparasi yang Anda angkat tadi. Lebih tertarik ya, ke Yesaya ini loh. Yesaya 53 ini seru ini. Lanjut, betul. Lanjut Bang Kores. Iya. Kalau menurut Islam ini sebenarnya ini untuk siapa? Nubuat untuk siapa? Ya. Silakan yang mau jawab. Yang mana? Yang mana nubuat yang mana? Yang Yesaya 53 yang Kores angkat tadi. 53. Oh iya, jadi Yesaya 53 itu ini fleksibel sekali, bisa untuk orang yang dinubuatkan atau enggak gitu. Cuman titik poin di sini, kalau kita mau ngambil Yesaya 53 itu untuk Nabi Isa, itu bisa gitu. Itu bisa itu untuk Nabi Isa. Tapi jatuhnya ini yang beribu maaf untuk kawan-kawan Kristen, jatuhnya ini Nabi Isanya atau Yesus yang kalian kenal itu hamba Tuhan. Gitu. Sebagaimana yang tertera di Yesaya 53:11 sampai 12. Di sini kan dibacakan begini. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul gitu. Hambaku itu di situ siapa? Lemah. Hambaku itu di situ siapa? Balik ke Filipi tadi, Filipi 2. Oke, siapa namanya? Filipi 2 nomor 6 dan Yesaya 53:11, nama hamba di situ siapa?
Di yang mana? Gimana sih? Yesaya 53:11 sama Filipi 2 nomor 6, hamba di situ namanya siapa? Harus berani. Nah, itu dia, masih malu-malu. Maksudnya gimana? Ayat berapa? Tadi kata Yesaya 53:11 dan Filipi 2:6 gitu, yang ngambil bentuk dewa dan juga yang menjadi kesusahan jiwanya, itu siapa namanya? Hamba di sana siapa namanya? 53 ayat berapa? 11. Sesudah kesusahan jiwanya, melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, maksudnya hamba ini. Iya, siapa namanya hamba itu? Ya Yesus lah. Mantap, alhamdulillah. Nah, Yesus ini hambanya siapa? Loh, kan udah dibilang di Filipus tadi siapa? Coba baca Filipus. Bukan Iya, di Yesus Filipi. ini, Bang Kores. Tunggu. Nah, hamba di Yesaya 53 ini kan Yesus nih. Hambaku itu Yesus tuh. Nah, Yesus ini hambanya siapa? Kok hambanya siapa? Filipus coba baca ulang. Gurunda, silakan Gurunda. Dia udah ngakuin hamba, tapi nggak. Ya, silakan. Bang Lemah? Baca Yesaya 52, 53:2. Sebagai tunas dari tanah kering. Faktanya Yesus banyak bersaudara loh. 7 kalau nggak salah, 7 atau 6 ya Bang Kores. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Faktanya Yesus, Maria banyak anaknya. Ya, ia dihina di sini. Dan banyak nih nggak masuk ke Yesus di sini. Tapi Bang Kores dia mau mengangkat itu Yesus hamba. Kalau hamba ya berarti dia bukan Tuhan atau Bang ya. Ini Bunda masih lanjut atau gimana? Lanjut. Oh iya. Aku ingin mengangkat tadi tanah kering, lanjut. Iya. Nah, sekali lagi ya. Di Yesaya 53:11 hambaku di situ kita udah sepakat Yesus. Nah, sekarang kita lanjut nih level 2-nya. Oke, Yesus ini hambanya siapa? Lemah? Ayo dijawab. Yesus ini hambanya siapa? Filipi baca bareng-bareng. Filipi baca. Oke, kita baca Filipi bareng-bareng ya. Kita baca Filipi bareng-bareng. Filipi 2 ya, kita baca. Tapi pakai terjemahan yang udah gua ini ya, untuk yang 6-nya. Yang walaupun dalam bentuk dewa tidak terpikirkan untuk merampas kesetaraan dengan Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil bentuk seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke. Nah, yang mati di kayu salib ini hamba di Yesaya 53 bukan? Yes, hamba. Oke, mantap. Nah, siapa nama hamba ini? Nah, di Filipi tadi ya, Filipi 5, coba Filipi 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam bentuk dewa. Oke, berarti hamba di Yesaya 53 dan Filipi 2 itu Yesus ya? Yes. Mantap. Yesus ini hambanya siapa sekarang? Loh, kan dia itu bukan seorang hamba, dia menjadi seorang hamba, gitu loh. Ngerti nggak sih konteks ini? Baca ulang. Ini kan kita kan dikorelasikan dengan Yesaya 53. Ketika dibilang hambaku gitu, awas hati-hati loh, nanti lu manunggaling kawulo Gusti kayak Syekh Siti Jenar, nanti lu masa Yesusnya kayak Syekh Siti Jenar menyembah diri sendiri? Ini kan nggak masuk di konsep ketuhanan, kawanku. Gurunda, silakan Gurunda. Aku udah segitu aja. Lanjut dong. Oh, dia apa namanya, keenakan dia. Mulai terhanyut ya. Ya, jadi
ketika Yesaya 53 ini untuk Yesus, ya untuk Yesus gitu loh. Untuk Yesus gitu. Nah, dari siapa? Ini untuk Yesus dari siapa gitu? Ini kan buat Nabi Yesaya. Nah, iya, nubuatan Nabi Yesaya itu nubuatannya datang dari siapa? Datang dari Elohim kan? Nah, Elohimnya siapa namanya? Baca itu tadi Filipi. Dia tahu namanya. Di situ kan yang mengambil rupa sebagai hamba Yesus. Yang Elohimnya tidak dikasih tahu namanya. Itu mau lu ambil Matius sampai Wahyu itu nggak ada namanya. Jujur dong, ayo, bisa, ayo bisa, ayo. Jadi yang mengambil bentuk dewa dan juga yang seorang hamba di dalam Yesaya 53 ini tuh hambanya siapa? Ayolah. Masa nggak bisa jujur sih? Hamba Tuhan. Ih, nggak jawab. Nah, kalau nanti dijawab hamba Tuhan, Tuhannya ini namanya siapa? Ya kalau di Yesaya itu kan YHWH Elohim. Ayo lemah, ayo, bisa. Semangat Nanti soalnya gini ya. Kita kasih tahu, nanti tebak sendiri siapa namanya, tapi kita akan kasih tahu ciri-ciri dari Tuhannya ini gitu. Silahkan dibuka 1 Timotius 1:17. Ini favorit gua dan ini dari Gurunda juga. Ini Gurunda kemana ini? Gurunda. Ya lanjutin Gurunda juga istirahat kan. Lanjutin dulu. Lagi buat kopi itu kebiasaan. Iya. Ini buat kopinya di Toraja kayaknya ini, jauh. Oke, kita buka 1 Timotius 1:17 ya. Ya udahlah, kita langsung mode full penginjilan aja. Nah, di 1 Timotius 1:17 nanti karakter dari siapa yang Yesus menghambakan dirinya ini ketahuan gitu. Perhatikan di sini. 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan. Ini Paulus ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Ini Tuhan yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin nggak lemah? Amin nggak lemah? Nah, nggak mau amin dia. Nggak mau amin dia. Tertulis loh perjanjian baru. Raja segala zaman, Tuhan yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin nggak? Amin. Amin, mantap. Nah, kalau udah diaminkan, Yesus artinya hamba dari yang tak nampak ini gitu loh. Nanti kita tinggal cari tahu siapa nama yang tak nampak ini. Apa yang dikatakan Paulus ini sama dengan yang dikatakan Yesus, Yohanes 5:37. Rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Paulus menambahkan yang tak nampak. Udah jelas banget, kalian Kristen malah menyembah Yesusnya. Kan lucu. Disangka Yesus pas ngobrol itu kayak angin bentuknya. Nggak kelihatan sama murid-muridnya. Ini udah jelas-jelas Tuhannya Paulus, Tuhannya Yesus, dan Tuhannya orang-orang yang ada di zamannya Yesus itu tak nampak. Kalian nuhanin Yesusnya, Yesus kupingnya aja kelihatan. Gitu loh. Masih kurang. Ini satu doang nih, nggak mungkin. Oke, kita lihat lagi dalil selanjutnya. Mundur sedikit ke maju ke 1 Timotius 6. 1 Timotius 6:16. Di sini dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun nih lemah tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi dari zaman Adam sampai Yesus sampai Paulus, sampai kita 2024 belum pernah ada yang melihat dia. Lu nuhanin Yesus. Jadi perjanjian baru itu kalau lu baca tanpa doktrin dari Kristen,
Itu nanti nyambung sama Al-Quran. Tuhan itu tidak kelihatan, tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Gitu. Ini Paulus 2 kali ngomong kayak gini loh. Paulus 2 kali ngomong kayak gini. Masih lu bebal. Kalau Paulus lu nggak percaya lagi, misalnya lu jadi hilang feeling sama Paulus, oke, kita ke Yohanes. Kita lihat yang Yohanes katakan. 1 Yohanes 4:12. Nah, di sini. Baca di sini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nih, Yohanes sekarang ngomong. Paulus udah ngomong 2 kali. Lu masih nggak mau. Yohanes sekarang yang ngomong firman Allah adalah Allah. Yohanes ngomong firman Allah adalah Allah, tetap dia bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, yang pernah melihat Tuhan. Lu mau kemana lagi? Gitu loh. Mau kemana lagi? Yesusnya mau dibikin angin supaya nggak kelihatan. Melihat Yesus sama seperti melihat Bapa, bro. Mantap. Oke, kita ke situ. Yohanes 14:9. Itu penjelasannya gimana? Kita lihat di KPR. Nih, jadi kita sola scriptura, menjelaskan dalil dengan dalil. Kita ke KPR 9. Mana sih KPR itu ya? KPR 9. Ya. Nah, di sini. Ingat waktu Paulus pertama kali berjumpa dengan Yesus? Ingat nggak? Ya. Nah, mantap. Nah, sekarang lihat di sini. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya. Katanya dijawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan? Kapan Paulus nganiaya Yesus?